الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جعده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami persilakan bagi jamaah yang sedang dalam perjalanan untuk dapat mempercepat langkahnya karena sesaat lagi acara inti akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada pagi yang cerah ini, izinkan kami sebagai Ketua Panitia
pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah menyampaikan beberapa maklumat sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih kami yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moral maupun material dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Baik itu RW ataupun RT yang terlibat, para Dewan Pembina, dan Ketua FKMM serta jajaran pengurusnya. Dan juga semua anggota kepanitiaan pada Idul Fitri ini. Yang perlu kami sampaikan, sekalipun Al-Ukhuwah menjadi ketua kepanitiaan, namun kebersamaan atau ukhuwah para pengurus FKMM itu sangat luar biasa, sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sampai dengan saat ini berlancar dengan baik. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamish shalah. Safnya dilurus dan dirapatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian punya kewajiban yang sama. Safnya dilurus dan dirapatkan. Isi saf yang masih kosong di depan. Sawa tadi lu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإليك المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فإن تطع ليس لك به علم فلا تطع منهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yahsa wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman
Sehingga kita bisa berada di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik, melaksanakan pekerjaan yang baik dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya sehingga kita selesai melaksanakan ibadah puasa, kita mendapat titel kesucian, mendapat titel takwa, dan mendapat tiket-tiket kemenangan. Sambil berjalan tegak ke depan untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya inna mataul gurur. Sesungguhnya manusia itu akan mati dan pada hari akhiratlah semua pembalasan itu akan diterima. Dan siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang tidak pernah lagi kita mendengar kata rugi di dalamnya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau belaka. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, orang dan orang-orang beriman dan beristiqamah sampai akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah momentum Idul Fitri untuk membangun ekonomi umat. Bulan puasa Idul Fitri puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Mengapa kita harus menjadi orang bertakwa? Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang paling beruntung di muka bumi, karena kalau dia hidup, sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Karena ciri orang baik, usianya panjang, amalnya banyak. Orang-orang bertakwa itu kalau dia meninggal, sesungguhnya Allah ingin mengunci dosanya. Karena dosa ini sesuatu yang sangat berat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kemampuan yang kuat untuk beribadah dan berbuat baik. Tapi kemampuannya untuk berbuat dosa jauh lebih hebat lagi. Kemampuan kita untuk berbuat baik sangat hebat, tapi kemampuan kita untuk menghindari dosa sangat lemah. Itulah pentingnya mengapa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang bertakwa itu sangat beruntung sekali. Karena kalau dia bahagia, sesungguhnya Allah yang ingin menambah kebahagiaannya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan orang-orang bertakwa itu sangat beruntung. Kalau dia menderita, itu hanyalah sebuah ujian Allah. Dan akan diangkat derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin Hatib sampaikan pada pagi hari ini, mari kita coba memperkokoh dan memperluas ketakwaan kita. Kita sudah sholat, dan itu adalah salah satu jalur takwa yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena standar minimal orang baik di hari akhirat nanti adalah orang-orang sholat, dan kita ada di dalamnya. Ada jalur kedua, sebagian besar kita sudah naik haji. Dan itu adalah jalur ketakwaan, di mana orang yang haji mabrur
tiada balasannya kecuali surga. Jalur puasa kita sudah jalani, dan insya Allah kita menjadi orang bertakwa. Jalur yang keempat, nyaris mustahil kita jalani, kita kehilangan satu, yaitu jalur jihad. Dan kita tidak dilatih dan kita tidak berada di lingkungan itu. Jalur yang kelima, jalur menjadi ulama. Dan sebagian besar kita tidak punya kesempatan untuk itu. Dan jalur yang terakhir, yang kelihatannya sederhana, tapi sangat susah sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalur dermawan dan membangun ekonomi umat. Kenapa jalur ini menjadi sangat susah sekali? Pertama, karena manusia itu secara psikologi itu adalah kumpulan orang-orang yang suka mengumpulkan dan menumpuk. Ya, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kalau dikasih sesuatu kebaikan dia menjadi kikir. Manusia itu sangat mencintai harta bendanya secara berlebihan. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita dalam sebuah ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladzina yabhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang bakhil itu mengira bahwa kebahilannya itu adalah baik buat dia. Sesungguhnya kebahilan itu buruk buat dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakhil dan dermawan ini bukan cuma tentang pahala dan dosa, juga bukan tentang surga dan neraka. Tetapi sikap dermawan ini adalah pintu masuk untuk sukses. Hasil riset di Inggris menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang sukses adalah orang-orang yang dermawan. Hasil riset di dunia Islam juga membuktikan bahwa sebagian besar orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang kaya yang dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Persoalan yang kedua yang kita hadapi, mengapa jalur dermawan dan jalur berbagi, jalur ekonomi umat menjadi susah? 70% aset produktif nasional ini dikuasai oleh orang non-muslim. Belum yang sekuler, belum pemerintah dan sosial yang juga sekuler. Artinya apa? Bangsa ini dikendalikan oleh ekonomi riba, ekonomi judi, ekonomi spekulasi, dan ekonomi korup. Ya. Padahal Allah mengingatkan, fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Siapa yang tidak bisa meninggalkan sisa riba, maka aku dan Rasulku akan memerangimu, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Orang yang spekulasi, orang yang goror, itu sesungguhnya dekat sekali dengan setan. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berjuang keras untuk menjadikan ekonomi ini bukan ekonomi riba, bukan ekonomi judi, bukan ekonomi kripto, bukan ekonomi spekulasi dan lain-lainnya. Walaupun itu tidak mudah. Persoalan lainnya adalah bahwa dengan kekuasaan ekonomi yang 70%, 80% dengan pemerintah yang juga sekuler, sesungguhnya pemimpin kita ini dikuasai oleh ekonomi itu. Dikuasai oleh ekonomi cukong itu. Sehingga
pemimpin yang tugasnya untuk menegakkan agama, untuk menegakkan keadilan, untuk memberikan kepastian pada ekonomi-ekonomi lemah dan orang susah, menjadi susah untuk dilaksanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa agar semua niat baik kita, semua yang kita lakukan pada hari ini dan harapan-harapan kita di masa depan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang beriman di antara kami. Kami sadar sepenuhnya ya Allah, kami memang mampu berbuat baik, tapi seringkali kami tidak bisa menghindar dari dosa. Maka dengan kesayangan-Mu, rahmat-Mu, ampunilah, sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat, pakaian kami bagus, di dada kami ada iman, dan insya Allah kami orang bertakwa. Tapi sesungguhnya semua itu hasil pengorbanan kedua orang tua kami ya Allah. Hasil doa-doa panjang kedua orang tua kami ya Allah. Dan seringkali mereka mendahului kami pada saat belum melihat kami sukses dan pada saat kami belum bisa memberikan sesuatu kepada mereka ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah mereka ketika hidup ya Allah. Dan peliharalah mereka dari siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sepenuhnya bahwa sholat kami masih jauh dari khusyuk. Puasa kami masih ada kekurangannya. Sebagian di antara kami belum haji ya Allah. Kami tidak bisa berjihad ya Allah. Kami juga kadang-kadang pelit ya Allah. Tapi dengan puasa ini ya Allah, sempurnakanlah semua itu menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan-Mu ya Allah, yang membuat kami hidup mulia di dunia dan dibangkitkan bersama orang-orang soleh di hari akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sepenuhnya puasa telah berlalu. Rahmatilah kami ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini banyak sekali anak-anak kami. Di tempat lain juga anak-anak kami banyak. Jadikanlah mereka orang-orang yang beriman ya Allah. Anak-anak yang bertakwa ya Allah. Anak-anak yang pintar dan pekerja keras ya Allah. Anak-anak yang menguasai ekonomi ini menjadi ekonomi yang berstandarkan ketakwaan padamu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari ekonomi riba, ekonomi judi, ekonomi spekulasi yang akan mengantarkan pada mereka pada kesesatan di dunia dan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah selesai acara ini, sebagian di antara kami ada yang berjalan dekat, ada yang berjalan jauh. Lindungilah mereka dalam perjalanannya ya Allah. Selamatkan mereka dan perjalanannya ya Allah. Sampaikan mereka di tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan iman di dada ya Allah. Dan kembalikanlah kami semua di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan iman dan dalam keadaan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua dan doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita simak khutbah salat Idul Fitri yang disampaikan oleh guru kita bersama. Para jamaah sekalian, dengan berakhirnya khutbah salat Idul Fitri, maka rangkaian kegiatan pelaksanaan salat Idul Fitri di lingkungan Limus Pratama Regensi selesailah sudah.
kepada para jamaah sekalian, para tamu undangan, mari kita bermusafahah, dan selanjutnya kami harapkan kita dapat berfoto bersama di atas panggung. Dan kepada anak Rismanjah, mohon kiranya dapat panggung ataupun mimbar untuk digeser. Dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan infak sedekah yang telah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah berikan kepada kegiatan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kita, khusus Forum Komunikasi Masjid dan Musola Limus Pratama Regensi FKMM telah memotori 9 masjid dan musola di lingkungan Limus Pratama, dan infak sedekah yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan alhamdulillah membawa manfaat besar buat lingkungan kita, khusus kepada penerangan jalan, juga